Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita semua bersuka cita ya. Karena hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia ke-80. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama katakan merdeka. Gitu ya. 1, 2, 3, merdeka. Tunggu dulu, aba-abanya ya belum. Semangat, terlalu semangat, bagus. Ya, 1, 2, 3, merdeka. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3, merdeka. Ya, mari saudara kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami semua, keluarga kami, dalam kehidupan negara dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kalau sampai sekarang kami mendapat kesempatan untuk beribadah Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami mengucap syukur dan patut pada pagi hari ini dalam ibadah ini kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Asar kolektan, pemain musik, tim praise and worship, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Paduan suara juga yang akan memberitakan firman Allah melalui pujian. Urapi kami semua dengan urapan-Mu dari surga. Sehingga Tuhan hanya Engkau saja yang dimuliakan, ditinggikan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Untuk berkat Tuhan, kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua pagi hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan entah mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa sembahyang kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita akan merayakan, hari ini kita merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi terlebih lagi, pagi hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Semua siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa di tempat ini. Come on. Hey. Semua tepuk tangan seperti ini, come on. Pagi hari ini kita akan merayakan Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semuanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Amin. Sama-sama katakan dengan segenap hati kita, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. musik memuji Tuhan, mon. Kami terima kuasa-Mu. Amin. Dengan segenap hati kita, mari kita sama-sama katakan. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi dahsyat bagi Allah kita yang membuat kehidupan kita tidak sama lagi. Amin. Amin. Semua tepuk tangan bersama-sama, mon. Kita mau katakan pada dunia bahwa kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi karena Tuhan hidup di dalam kita. Amin. Semuanya sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Tuhan. Untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh
Sama-sama kita katakan bareng-bareng ya. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Kau Tuhan. keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Sama-sama katakan, Kaulah alasan untuk hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. ku tahu sungguh, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. sama-sama yang percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai terdahsyat buat Tuhan kita. Amin. Hari ini kita datang, kita percaya kalau Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Yesus. Amin. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Hari ini kita sama-sama mau datang sama Tuhan. Kami mau berdoa Yesus untuk Indonesia. Kau yang pulihkan Indonesia. Kau yang berkati Indonesia Bapa. Kami rindu Tuhan melihat Engkau di tengah-tengah Indonesia. Haleluya. Kami bawa kesatuan hati kami Yesus. Kami panggil Engkau Yesus. Haleluya. Hari ini
dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan
Kami rindu Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu Yesus, Kau hadir di tengah-tengah Indonesia. Terima kasih Yesus, Kau sudah tempatkan kami di negeri tercinta ini, Indonesia Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kalau sampai hari ini 80 tahun Tuhan, Indonesia masih berdiri kokoh Tuhan. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap umat-Mu Tuhan di Indonesia Bapa. Kami terus berdoa Tuhan biar semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Biar semakin banyak Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Berikan kami Tuhan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan selamat memberi. rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami
Puji Tuhan saudara, pada saat ini, hari ini tepat kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80. Ya, ke-80. Kita mengucap syukur kalau sampai sekarang kita semua dapat berbakti dengan bebas, dengan luasa. Dan kita berdoa terus supaya gereja-gereja Tuhan di Indonesia boleh beribadah dengan leluasa untuk seterusnya. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini kita akan nyanyi satu lagu, yaitu lagu kebangsaan, ya, Indonesia Raya. Ya, karena lagu Indonesia Raya adalah salah satu lambang kenegaraan. Jadi pada saat kita menyanyi, harap kita menyanyi dengan sikap tegap, kita nyanyi dengan suara terbuka, keras, dan kita akan bersama-sama mengheningkan cipta setelah itu. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama. Sebelum kita menyanyi Indonesia Raya, mari kita akan katakan bersama-sama merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali. Setelah hitungan ketiga, kita dengan suara keras kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Ya, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita akan nyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, untuk negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, untuk negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengenang pahlawan nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.
mengheningkan cipta selesai. Silakan duduk, saudara. Ya, pagi hari ini hati saya bergolak. Ya, kalau saudara, emangnya ada apa gitu ya? Pertama, bersukacita. Karena kita merayakan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-80. Kedua, bersedih hati. Karena sebentar kita akan mendoakan bersama-sama rekan hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Denal dan Bapak Ibu Pendeta Margareta. Pada bulan depan akan meninggalkan kita semua dan akan melayani Tuhan di Kalimantan, yaitu di kota Kapuas, di satu daerah kecamatan yang namanya Palingkau. Ya, dua hamba Tuhan yang saya kasihi, sangat setia, juga bertanggung jawab di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kami berdoa tentu supaya di sana pun mereka berdua boleh dipakai Tuhan dengan heran. Puji Tuhan. Ketiga, hati saya bersukacita karena pada hari ini Bapak Iwan Gunawan bersama-sama dengan kita. Beliau sudah lama tidak bersama-sama dengan kita. Dia bekerja di Jakarta karena sangat sibuk di sana. Ya, dia harus keluar kota, harus keluar negeri. Sehingga mulai hari ini dia boleh bersama-sama dengan kita semua beribadah. Dan kita berdoa supaya Bapak Iwan dan keluarga tetap diberkati Tuhan. Baik saudara, selanjutnya saya akan memanggil Bapak Pendeta Denal dan Ibu Pendeta Margareta untuk ke depan. Dan juga para hamba Tuhan yang akan mendoakan. Silakan ke depan. Para hamba Tuhan yang akan mendoakan. Ya saudara, sebelum kita semua mendoakan, memberkati pelayanan Bapak Pendeta Denal dan Ibu Pendeta Margareta. Pada saat ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Pendeta Denal mengucapkan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya mengucap syukur untuk setiap kasih, untuk setiap kebersamaan. Kurang lebih 10 tahun saya melayani di tempat ini. Saya merasakan kasih yang luar biasa dari setiap jemaat yang ada di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Welem sebagai Ketua Komisariat Pengajaran dan juga sebagai pembimbing rohani kami yang selalu membimbing kami untuk terus setia melayani Tuhan dan juga untuk setiap para hamba Tuhan yang menjadi teladan bagi kami, yang terus mendorong kami untuk terus setia melayani Tuhan, untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan.
Saya mengucap syukur akan hal tersebut dan setiap doa, setiap dukungan, setiap kasih, setiap persahabatan yang terjalin selama ini itu sebuah anugerah bagi kami yang dapat kami rasakan di tengah-tengah keluarga besar Gereja Rehoboth. Meski berat untuk berpisah, tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita semua. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan dan kasih selalu menyertai setiap kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya juga bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kami berdua selama ini untuk ada di Gereja Rehoboth, bertumbuh dalam iman dan juga melayani di tempat ini. Semua kenangan, pengalaman di gereja ini itu akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk perjalanan kami selanjutnya. Setelah ini meskipun jarak yang memisahkan kita cukup jauh, tapi kami percaya bahwa ikatan kasih di antara kita itu tidak pernah putus. Gereja Rehoboth akan tetap menjadi keluarga buat kami. Saya juga berterima kasih untuk doa, dukungan, support yang kami terima terus menerus sampai hari ini. Semua ini semakin menguatkan kami dalam perjalanan kami ke depan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian saudara kata-kata ya perpisahan dari Pendeta Denal dan Pendeta Margareta untuk kita semua. Tentu kita akan mendoakan dalam pelayanan mereka berdua di Kalimantan, di Kota Kapuas, di Palingkau sana, supaya mereka boleh tetap menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di sana. Saya undang untuk kita beri bersama-sama, kita menyanyi kami memuji kebesaran-Mu dan saudara-saudara, tolong dulu. Kita berdoa bersama nama Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, kita akan nyanyi ini dengan saudara mengangkat tangan saudara untuk memberkati kedua hamba Tuhan ini. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan.
Bapa kami dalam surga, kami memuji kebesaran Tuhan atas kedua hamba Tuhan ini. Bapak Pendeta Denal dan Ibu Pendeta Margareta. Engkau sudah pakai mereka selama ini Tuhan di gereja Rehoboth. Mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan mereka berdua selanjutnya di Kota Kapuas, di Palingkau, di Kalimantan sana. Mari Tuhan Engkau pakai mereka lebih hari lebih heran dalam pelayanannya untuk jemaat di sana, menjadi berkat bagi jemaat di sana. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kedua hamba Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin mereka berdua. Kami sudah menjadi keluarga di dalam Tuhan. Meskipun sekarang tempat kami berjauhan, tapi kami tetap di dalam pelayanan, di dalam ladang Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan kami serahkan kedua hamba Tuhan ini. Bapak Pendeta Denal dan Ibu Pendeta Margareta ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan kiranya dalam nama Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tetap memberkati mereka berdua. Keluarganya juga ya Tuhan dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah menarik doa kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini sebentar kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, berikan kepada setiap kami pencerahan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh Tuhan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahannya ini untuk boleh menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, merdeka. Luar biasa hari ini ya. Ini temanya merah putih ya. Kita hari ini merayakan 80 tahun Indonesia merdeka ya, merdeka secara fisik tentu. Yang menjadi perjuangan adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini ya. Apakah kita sudah merdeka juga secara jiwa dan roh ya. Tentu itu menjadi perjuangan ya, khususnya buat pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih di dalam satu tema besar tentang Rasul Yohanes ya, tentang Rasul Yohanes. Dan hari ini saya beri judul firman Tuhan dengan inner circle ya, inner circle, lingkaran dalam. Ya, lingkaran dalam. Apa itu lingkaran dalam? Nah, lingkaran dalam ini biasanya istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan hubungan eksklusif dari beberapa orang ya terhadap suatu kekuasaan. Ya, jadi biasanya disebut dengan inner circle atau ring satu. Ya, atau A1 ya, itu lingkaran dalam. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentu bisa juga menggambarkan teman-teman yang dekat ya, dalam satu jaringan
atau dalam satu network, dalam satu hubungan, itu pasti ada yang namanya lingkaran dalam, inner circle. Di mana saja pasti ada. Ya, kalau kita lihat di pemerintahan negara kita, Republik Indonesia, kita punya presiden, ya, Bapak Prabowo. Kalau saudara perhatikan, beliau juga punya yang namanya inner circle atau lingkaran dalam. Yang tadi saya sebut sebagai ring 1 atau A1. Siapa kira-kira? Yang pertama ada yang namanya kepala staf presiden. Nanti cari namanya sendiri ya. Saya nggak sebutkan namanya, nanti cari saja. Kemudian ada lagi apa? Sekretaris kabinet. Betul ya? Kemudian ada apa lagi? Mungkin yang ketiga itu disebut dengan Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara. Nah ini 3 bagian ini atau 3 orang yang menjadi kepala di sini ya merupakan bagian dari A1 atau lingkar dalam dari Bapak Presiden Prabowo. Tandanya gimana? Mereka pasti lebih tahu dari yang lain, dari menteri-menteri yang lain kalau ada satu hal. Ya, mereka juga yang biasanya paling banyak dibawa untuk pergi kemana-mana oleh Bapak Presiden. Makanya kenapa disebut sebagai ring 1. Ya, orang-orang terdekat, inner circle-nya dari Bapak Presiden. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kekristenan kita tahu bahwa pusat dari penyembahan atau orang yang paling utama ya adalah bisa next ya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah pusat dari kekristenan. Karena dialah yang menjadi tokoh utama, senter dari kekristenan. Nah, di dalam Alkitab, kalau nanti kita akan bahas bersama-sama, ya, Kristus juga punya yang namanya inner circle. Orang-orang terdekat yang di dalam Kristus itu kita tahu ada 12 orang murid. Betul ya? Ada 12 orang murid. Nah, di antara 12 itu ada 3 orang yang paling dekat kepada Kristus. Kenapa dikatakan paling dekat? Nanti kita akan lihat bahwa ya mereka inilah yang nanti akan tahu lebih banyak, tahu lebih mendalam ya tentang Tuhan Yesus. Nah, 3 orang ini ada yang tahu siapa? Yohanes, Petrus, satu lagi Yakobus. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya, Yohanes ini paling muda. Ya, makanya saya kan selalu pernah bilang di sini ya, kalau di sini Bapak Pendeta Yohanes Lunkan itu kokonya atau kakaknya Bapak Pendeta Yakobus Lunkan. Tapi di Alkitab yang jadi kakak itu adalah Yakobus dan Yohanes saudaranya yang paling muda itu. Ya, 3 orang ini adalah orang-orang terdekat dari Yesus. Ya. Dan karena kedekatannya, mereka ini yang tadi saya katakan banyak sekali ya menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Yang dibawa oleh Yesus secara khusus untuk menyaksikan hal-hal yang extraordinary. Ya. Yang bisa melihat, yang bisa merasakan, yang bisa mendalami karena mereka bersama-sama dengan Kristus. Setidaknya ada 3 yang saya catat. Yang pertama adalah ketika Yesus membangkitkan anaknya Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Nanti dibaca di Markus ya pasal yang ke-5. Saya bacakan saja ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta
kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Ya, bagaimana Kristus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati, ya, Yesus hanya membawa 3 orang muridnya ini. Yang kedua, ya, itu mereka dibawa oleh Yesus ke atas gunung yang tinggi, kemudian mereka melihat bagaimana Yesus berubah rupa, ya, dengan tubuh yang luar biasa terangnya itu, ya, tubuh kemuliaan, ya. Dan bagaimana mereka juga mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah dia berkenan. Nah, itu dicatat di dalam Markus pasal yang ke-9, saya bacakan ayat 2 saja. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Itu kejadian luar biasa yang kedua, ya, yang Yesus nyatakan atau Yesus perlihatkan, ya, kepada mereka bertiga saja. Kemudian satu lagi, yaitu ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ya. Itu perjuangan penderitaan Kristus, bagaimana dia bergumul kesedihan yang luar biasa, ya, dan dia hanya membawa 3 orang muridnya, Petrus, ya, Yakobus dan Yohanes. Walaupun kita tahu nanti, ya, bahwa di sana mereka ketiduran, ya, mereka tertidur ketika Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani. Saya bacakan dalam Markus 14 ayat 22-23. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Jadi kalau tadi kita melihat bagaimana Yesus dimuliakan, bagaimana dia begitu luar biasa kuasanya membangkitkan orang mati, 3 orang ini melihat juga ketika Yesus akan menuju kepada penderitaan. Ketika dia akan menghadapi hal-hal yang menakutkan, ya, hal-hal yang mengerikan. Karena kita tahu bagaimana dia dikhianati, kemudian ditangkap oleh imam-imam, ya, ahli-ahli Taurat di sana, ya, tua-tua Yahudi. Mereka bertiga ini, ya, yang menemani, yang menyertai Yesus. Nah, pagi hari ini tadi kita katakan bahwa, ya, seperti tadi saya katakan bahwa kita saat ini sedang membahas tentang Rasul Yohanes. Nah, dari ketiga tadi Petrus, Yakobus dan Yohanes, kita akan melihat, ya, siapa Yohanes. Ya. Di dalam Injil Yohanes, ya, Yohanes sama sekali tidak menyebutkan namanya. Jadi kalau kita membaca misalnya di surat yang lain atau mungkin di 1 Yohanes disebut misalnya saya Yohanes atau aku Yohanes. Tapi di dalam Injil Yohanes, ya, tidak pernah sekalipun dia menyebutkan namanya Yohanes. Tapi dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ya, murid yang dikasihi Yesus. Nah, ada sebanyak 5 kali, ya, Yohanes menyebut dirinya atau menuliskan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus di dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat satu-satu, ya. Yang pertama itu waktu perjamuan makan malam terakhir, ya, sebelum Yesus itu kan memberitahukan murid yang akan mengkhianati dia. Ya, nanti kalau dibaca ceritanya pasti tahu, ya, bagaimana salah seorang murid katanya menyandarkan dirinya di bahu kanan Yesus. Ya, kemudian Petrus bertanya. Saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepalanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata,
Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ya, ketika Yesus akan memberitahukan siapa yang akan mengkhianati dia. Silakan nanti dibaca di rumah ya bagaimana kisahnya ketika Yesus memberikan roti kepada orang tersebut. Yang kedua itu waktu menyertai Yesus ketika Yesus disalib. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa Yesus punya 12 murid. Ada 3 di dalam inner circle dia, di dalam melingkar dalam dia. Tetapi ketika Yesus disalib, ya, tidak ada seorang pun yang ada di dekat sana. Kenapa? Karena semua ya yang 11 itu, berarti termasuk juga Petrus dan Yakobus, ya mungkin gak tahu di mana. Apakah mereka lihat dari jauh atau mereka kabur atau apa. Pokoknya tidak ada di dekat Yesus. Hanya satu orang ya, yang bertahan di dekat Yesus. Dan dia adalah Yohanes. Saya bacakan di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya, ya berarti Maria, dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Ya, jadi saat itu ada Maria, ada juga dikatakan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Ya. Berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia, ya berarti Maria, di dalam rumahnya. Itu kejadian kedua. Ketika Yohanes menuliskan dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Yang ketiga, itu sewaktu mendapat kabar dari Maria Magdalena bahwa kubur Yesus itu kan sudah terbuka. Kemudian batunya nggak tahu ada di mana. Ya. Dan Maria Magdalena berlari-lari dikatakan menjumpai 2 orang murid. Yang pertama Petrus, yang kedua adalah nanti kita baca di dalam Yohanes, ya Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-2. Ia, yaitu Maria Magdalena, berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Simon Petrus dan murid yang dikasihinya. Ya, jadi Maria Magdalena yang waktu datang pagi-pagi itu kubur Yesus lari mendapatkan 2 murid ini. Yang keempat itu waktu Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya di pantai Danau Tiberias. Jadi ceritanya Kristus sudah bangkit, ya nanti bisa juga dicek ceritanya secara lengkap bagaimana mereka mencoba untuk menangkap ikan tapi nggak dapat apa-apa kan? Ya, nah nanti bisa ini saya bacakan yang di Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Itu kali yang keempat dia menulis tentang murid yang dikasihi ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan yang terakhir, yang kelima, itu waktu Tuhan Yesus berkata atau bertanya kepada Petrus, ya, Simon, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau masih ingat ceritanya, itu ada 3 kali kan pertanyaannya kan. Ternyata itu Yohanes ada di belakang mereka, Yesus dan Petrus, melihat, ya. Dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa
murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya, tadi yang sebelumnya di Yohanes sebelumnya. Ya, jadi Yohanes ini yang tadi dikatakan ya, sebagai orang yang sangat dekat, ya, salah seorang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Makanya dia tahu banyak hal dan dia mengikuti kemana saja Kristus pergi. Ya, dia begitu setia, ya. Ya, dia begitu dekat dengan Yesus, ya, bahkan dia tadi menyaksikan Tuhan Yesus disalib. Ya, dia juga melihat bagaimana murid-murid yang lain mati sebagai martir. Ya, dia tahu semua. Ya, dia juga melihat bagaimana orang-orang percaya pada saat itu dianiaya. Ya, apalagi nanti kalau dibaca di Kisah Para Rasul, ya, kan setelah selesai itu kan Kisah Para Rasul yang pertama sampai mungkin ayat berapa, pasal 9 atau 10, ya, sebelum Rasul Paulus masuk, ya, di sana bicara tentang Petrus dan Yohanes. Ya, jadi begitu luar biasa. Dia menyaksikan semua penderitaan dari Kristus, ya, juga orang-orang percaya, juga murid-murid yang lain pada saat itu. Tetapi ya, yang luar biasa adalah semua itu tidak menyurutkan imannya untuk tetap percaya dan setia kepada Kristus. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya teman, punya sahabat, ya, punya orang-orang percaya yang lain, semua dianiaya, ya, semua disiksa, semua dibunuh. Bagaimana? Apakah kita masih tetap bisa setia, tetap bertahan? Nah, di dalam cerita di abad mula-mula pada saat itu ada cerita mengenai bagaimana ya Yohanes ini dimasukkan ke minyak yang minyak panas, ya, tetapi dia tidak ya terluka atau tidak mati, ya. Pada saat itu zaman Kaisar Roma Domitian, ya, ada cerita seperti itu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya, jadi ini di zaman pada saat itu ada cerita yang seperti ini. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, Yohanes diasingkan, dibuang ke pulau Patmos. Dan di sanalah nanti kita akan melihat bagaimana dia menulis ya kitab dari Wahyu. Ya, jadi walaupun dia tadi menghadapi atau mengalami aniaya, ya, siksaan, karena memang pada saat itu orang-orang Kristen sangat diburu oleh pemerintah, juga oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia tetap bertahan dengan imannya. Nah, Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi dia mengatakan dirinya ya sebagai sekutumu ya dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi seorang yang begitu luar biasa, ya, seorang yang begitu setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Sebetulnya ada banyak hal yang diajarkan oleh Yohanes. Kalau kita nanti menggali baik dalam Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes, juga di Wahyu, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan hal-hal yang begitu luar biasa. Dia mengajarkan tentang kasih, tentang iman, tentang kesetiaan, ada apa lagi? Ada juga tentang keselamatan, ya. Ada juga ayat yang terkenal tentang kemerdekaan Kristen. Ya, kalau
masih ingat di Yohanes 8 ayat berapa 30 atau 32 di sana ya. Ya, kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, ya, kamu benar-benar merdeka. If the truth set you free, you are free indeed. Ya, jadi itu satu kemerdekaan yang benar-benar luar biasa. Dia katakan bahwa di dalam Kristus itu kita benar-benar merdeka. Dan hanya di dalam Kristus kita merdeka. Nah, kita kan sedang merayakan hari kemerdekaan. Makanya tadi saya katakan kemerdekaan yang mana? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara belum dimerdekakan oleh Kristus, maka sebetulnya kita belum merdeka. Kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Dan apa sih sebetulnya tujuan dari Yohanes ini menuliskan Injilnya dan juga surat-suratnya yang lain? Yaitu kita bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 31 dan juga 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Ya, Yohanes 20 ayat 31 saya bacakan. Tetapi semua yang tercantum di sini, berarti di Injil Yohanes tadi ya, telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, kalau dibaca di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus di dalam dunia ini. Tapi semuanya itu tidak dicatatkan. Masih ada banyak yang belum tercatat. Tetapi semua yang tercantum di sini dikatakan dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saya baca pelan-pelan ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah mudah-mudahan, kira-kira, mungkin saja atau gimana? Tahu. Supaya kamu tahu. Tahu apa? Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, bukan mudah-mudahan selamat. Bukan moga-moga selamat. Ya, jelas dikatakan di sini bahwa supaya kamu tahu. Ya, kalau kamu beriman kepada Kristus, ya, itu bukan lagi mudah-mudahan, tetapi pasti. Supaya kamu tahu, supaya kamu yakin ya bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Izinkan saya untuk memberikan kesaksian. Ya, kenapa saya begitu kagum dengan Yohanes. Ya, kira-kira 40 tahun yang lalu saya pergi ke New Zealand untuk kuliah di sana. Nah, pada saat itu saya menghadapi pergumulan yang sangat dalam. Terutama mengenai iman, kepercayaan, kepastian keselamatan yang tadi saya katakan mudah-mudahan bisa hilang atau enggak. Nanti bagaimana dengan orang tua yang pada saat itu belum percaya Kristus. Bagaimana dengan orang lain. Bagaimana dengan dunia ini yang banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya benar-benar menjadi pergumulan yang sangat-sangat mendalam buat saya. Untuk mencari kebenaran. Kemudian saya bilang gini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya enggak mau dengar dari siapa saja. Ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang apa lagi. Itu bikin saya semakin tidak yakin. Ya, saya berdoa Tuhan berikan saya pencerahan.
Ya, supaya saya boleh benar-benar mengerti tentang iman saya, tentang keselamatan saya, ya. Bagaimana gitu. Dan akhirnya ya Tuhan membawa saya untuk membaca Injil Yohanes. Jadi Alkitab ini nih 40 mungkin 5 tahun yang lalu, 40 lebih tahun yang lalu, ini diberikan juga oleh yang namanya Yohanes juga. Ya, kalau masih ingat pendeta Yohanes Hadi Susanto, ya, Teksan, ini diberikan oleh beliau nih, ya Alkitab Holy Bible, the New Berkeley Version in Modern English. Ini buktinya, bener nggak buktinya? Nanti kalau saudara lihat ini, saya garisin dengan garis merah, ada yang mungkin beberapa hijau atau hitam, ya. Tulisan dari Rasul Yohanes ini. Ya, karena waktu yang mungkin tidak memungkinkan, saya akan baca beberapa ya di pasal dan ayat saja. Ya, bagaimana ini membuat saya menjadi yakin dengan iman, dengan kesetiaan, dengan pengiringan kepada Kristus dan kepastian keselamatan. Ya, bukan mudah-mudahan, tapi pasti selamat. Saya baca beberapa. Yang pertama itu dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17. Ya, for while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ya, kalau hukum ya diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau nanti kita baca hukum Taurat dan sebagainya, ya itu dari Musa. Tapi kalau mau berbicara tentang kasih karunia dan kebenaran, kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, apalagi coba ya, ini saya ambil beberapa saja. Saya loncat ke pasal 5 ya, ayat yang ke-39. You investigate the scriptures because you suppose that you have eternal life in them. And yet they bear witness to me. Kamu menyelidiki kitab suci karena kamu menduga bahwa kamu akan memperoleh hidup yang kekal melaluinya. Tetapi dikatakan bahwa ya kitab suci itu ya memberikan kesaksian tentang aku. Makanya kenapa kita selalu bilang pusatnya itu ya senternya itu perjanjian lama pasti kepada siapa? Mesias. Pasti kepada juru selamat, pasti kepada anak Allah yang hidup. Ya. 46. For if you believe Moses, you would believe me, since he wrote about me. Kalau kamu percaya Nabi Musa, ya, kamu akan percaya kepadaku. Karena dia menulis tentang aku. Luar biasa enggak? Wah, ya benar-benar ini pencerahan yang luar biasa buat saya. Ya, jadi jangan cari ke yang lain. Ya harus kepada Injil. Ya. Apalagi? Do not work for the food that spoils, but for the food that lasts to eternal life. Itu 6 ayat 27. Dikatakan jangan bekerja untuk makanan yang akan hilang atau binasa, tapi untuk makanan yang berakhir kepada hidup yang kekal. Luar biasa enggak? Ya. Ayat 37 pasal 6. Everyone whom the Father has given me will come to me, and I will certainly not cast them out anyone who comes to me.
Ya, jadi setiap orang yang datang kepada jadi setiap orang ya yang sudah Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku. Dan tentu aku tidak akan apa? Menolak setiap orang yang datang kepadaku. Ya. This is the will of him who sent me, that of all that he gave me, I shall lose nothing. Jadi setiap orang yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus ya, dan datang kepadaku tadi percaya, enggak mungkin ya Yesus akan kehilangan lagi, direbut lagi. Nanti dibaca seterusnya banyak. Di dalam tanganku, di dalam Bapa, dalam apa. Jadi begitu luar biasa. Ya, apa yang diajarkan atau yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes ini melalui Injil Yohanes. Ya, nanti mungkin boleh lihat di sini baru pasal 6 dan saya loncat banyak sekali. Nanti kalau sampai pasal berapa 20 itu ya berapa nanti yang harus dibaca. Tapi itu yang meyakinkan saya bahwa ya kalau engkau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, ya engkau pasti selamat. Ya. Dan Tuhan pasti akan menjaga engkau. Tuhan pasti akan memelihara engkau. Ya. Belajar bagaimana Rasul Yohanes begitu setia. Ya, tadi kita bahas bahwa dia adalah satu-satunya ya, yang tidak meninggalkan Kristus ketika Kristus disalib. Ya, yang lain takut pasti, ya, tapi dia tetap setia ya sampai saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, Yohanes juga memberikan tadi cara. Ya, kalau tadi dikatakan ya murid yang dikasihinya, tentu kita juga mau bukan menjadi murid yang dikasihi Kristus. Dia menulis juga jadi kalau tanya ada berapa kali Yohanes menuliskan tentang murid yang dikasihi Kristus. Ya, buat dia 5 kali. Tapi ada satu juga yang dia tulis untuk siapa? Lazarus. Ya. Tuhan, murid yang engkau kasihi kan, sudah meninggal itu kan. Ya, jadi murid yang dikasihi itu ya bisa juga berlaku untuk setiap kita. Ya, dan itu diajarkan oleh ya Rasul Yohanes tadi. Saya bacakan dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa ya, saya ulangi. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Pegang perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang dialah ya orang yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, berarti yang melakukan perintah Tuhan. Ya kan? Betul enggak? Yang taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan di dalam kehidupannya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Allah Bapa akan mengasihi dia juga. Dan aku, kata Tuhan, aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kalau kita ingin menjadi orang atau murid yang dikasihi Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih
Bapa, untuk kebenaran firman-Mu buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Rasul Yohanes yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk setiap ajarannya, untuk pengenalannya yang luar biasa tentang anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami juga boleh mendapatkan kebenaran dan pencerahan melalui pembacaan tulisan-tulisannya. Pagi hari ini Tuhan Kau melihat setiap kami. Kami juga mau Tuhan disebut oleh Tuhan sebagai murid-murid. Sebagai orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh setia kepada Tuhan. Hidup taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali semua hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Keputusan seseorang untuk tidak menikah seumur hidup seringkali mengundang tanda tanya. Ada yang melihat keputusan ini sebagai penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ada juga yang menduga keputusan ini adalah tanda adanya luka batin yang belum dipulihkan. Sementara yang lain mengingatkan, bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan? Lalu, apakah yang diajarkan Alkitab tentang hidup melajang? Apakah keputusan untuk hidup melajang adalah bagian dari rencana Allah untuk orang-orang tertentu? Atau justru adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab tentang hidup melajang. Pertemuan ini berjudul Choosing Singleness yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 19 via Zoom Gereja Rehoboth. Mari bergabung dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada kebaktian pagi hari ini. Saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya kepada saudara-saudara, siapa yang baru pertama kali datang di Gereja Rehoboth pagi hari ini? Tolong katakan saudara. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mari kita akan minggu depan, saudara, ada itu ya, Biblical Night, ya, hari Kamis kita mengikuti. Sebab ada beberapa saudara yang bertanya demikian, waktu di screen diumumkan bahwa mulai bulan Agustus ini ada pelajaran-pelajaran core dan diuraikan dari membership, terus ministry, maturity, ministry dan mission. Terus ada beberapa saudara bertanya, saya mesti ikut lagi itu? Gitu ya.
saya berkata itu adalah pelajaran yang sudah saudara terima. Sebab waktu saya tanya, dia berkata, saya sudah mengikuti semua sampai mission. Nah, jadi itu untuk saudara-saudara yang belum mengikuti core. Kalau kita mau bertambah makin dewasa rohani kita dalam Tuhan, saya anjurkan untuk kita mengikuti core. Dan kalau saudara sudah selesai mengikuti core sampai mission, saudara tiap kali ada biblical night itu pelajaran saudara ya. Pelajaran untuk kita juga bertumbuh, makin mengenal siapa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Pada saat itu saudara bisa langsung bertanya dan langsung dapat jawaban. Jadi biblical night, pastor corner, ya spiritual life tiap pagi itu kalau kita mengikuti semua maka iman kita akan makin bertumbuh, kita makin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ya puji Tuhan. Baik saudara, kita akan selesaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kami sudah beribadah pagi hari ini, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami Tuhan, mau Tuhan melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Supaya iman kami boleh makin bertambah-tambah dalam Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk 80 tahun bangsa dan negara kami. Terima kasih kalau sampai sekarang Pancasila adalah menjadi dasar negara NKRI. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah dengan leluasa pada saat ini. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Supaya mereka boleh menjalankan tugas pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Untuk seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth. Terima kasih untuk berkat Allah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami Tuhan berdoa juga untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Tapi Engkau menyertai, memberkati kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Keputusan seseorang untuk tidak menikah seumur hidup seringkali mengundang tanda tanya. Ada yang melihat keputusan ini sebagai penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ada juga yang menduga keputusan ini adalah tanda adanya luka batin yang belum dipulihkan. Sementara yang lain mengingatkan, bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan? Lalu, apakah yang diajarkan Alkitab tentang hidup melajang? Apakah keputusan untuk hidup melajang adalah bagian dari rencana Allah untuk orang-orang tertentu? Atau justru adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab tentang hidup melajang. Pertemuan ini berjudul Choosing Singleness, yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025, pukul 19 via Zoom Gereja Rehoboth. Mari bergabung dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati.